Selamat pagi sobat semua, berjumpa kembali dengan saya Turian Hasugian. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa buat yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, dan share ke teman-temannya supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat kalian. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal kuantitatif yang berbahasa Inggris karena sesuai dengan pemberitahuan dari LTMPT bahwa soal-soal UTBK tahun 2020 sebagian akan menggunakan soal berbahasa Inggris. Jadi, tonton terus videonya ya. Kita lihat soal yang pertama. Diberikan sebuah segitiga ABC, sudut A ini katanya adalah 120 derajat dan titik D katanya berada dalam segitiga ABC sedemikian sehingga sudut DBC yang ini nih adalah 2 kali sudut ABD. Jadi andaikan ini adalah X, kita buat berarti ini adalah 2X ya. Karena dikasih tahu di soal bahwa sudut DBC katanya 2 kali sudut ABD. Kemudian sudut DBC juga 2 kali sudut ACD. Berarti ini juga X. Berarti dengan kata lain ini juga 2X. Oke? Sehingga dari sini bisalah kita cari nilai X-nya. 120 ditambahkan, yang ini kan jadi 3X ya. 3X ditambah ini juga 3X. Jumlah sudut segitiga totalnya adalah 180 derajat. 3X tambah 3X 6X. 180 dikurang 120 60. Berarti X-nya adalah 10 derajat. Karena X-nya 10 derajat berarti bisalah kita cari sudut BDC. Ini nih yang ditanda. Berarti bisa kita lihat yang ini jadi 20 derajat ya, ini juga 20 derajat. Otomatis sudut D-nya atau BDC-nya itu kan sama dengan ini juga adalah segitiga. Lihat segitiga BDC berarti jumlahnya adalah 180 derajat. Maka 180 dikurang 20 tambah 20 yang ini ya, sama dengan 180 kurang 40 berarti 140 derajat. Maka jawabannya adalah yang D. Operasi segitiga ini katanya didefinisikan dengan A segitiga B sama dengan 1 kurang A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Maka nilai dari 1 segitiga 2, segitiga 3, segitiga 4 ya. Berarti kita cari dulu yuk 1 segitiga 2-nya. Berarti inilah A-nya, yang ini B-nya tinggal kita masukkan nih ke dalam definisinya. Berarti 1 dikurang A-nya tadi adalah 1 per 2. 1 kurang setengah adalah setengah. Kemudian kita cari lagi yang ini. 3 segitiga 4. Berarti sama dengan 1 kurang ini A-nya, yang ini B-nya. Berarti 3 per 4. 1 kurang 3 per 4 adalah 1/4. Sehingga bisalah kita cari 1 segitiga 2 segitiga 3 segitiga 4 itu nanti sama dia dengan ini tadi, jawabannya adalah setengah. Segitiga yang ini tadi adalah 1/4. Maka hasilnya 1 kurang ini A-nya sekarang, yang ini B-nya, setengah per 1/4. Setengah per 1/4 itu kan sama saja dengan 2. Berarti 1 kurang 2 sama dengan minus 1. Jadi opsinya adalah yang B. Untuk soal ini katanya persamaan lingkaran di bawah ini yang berpusat di 0,4 dan berjari-jari di titik akhirnya, jari-jarinya di titik akhirnya 4/3,5. Berarti kalaulah seandainya kita gambar, disinilah dia pusatnya 0,4, kemudian ada sebuah titik yang lain yaitu 4/3,5. Dan inilah jari-jarinya. Itulah maksud soalnya. Ya. Berarti ingat di waktu kita belajar persamaan lingkaran, bentuk umumnya
adalah X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, di mana A, B adalah pusat dari lingkaran, sedangkan R-nya itu adalah jari-jari. Jadi udah langsung bisa lah ya, kita buat pusatnya sudah ada. Berarti 0,4 itu tadi sama dengan A, B-nya. Sekarang tinggal kita cari R-nya. Maka R itu adalah jarak antara dua titik nih. Apa rumus jarak antara dua titik? Berarti akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan, ya kan? Ditambahkan Y2 kurang Y1 kuadrat. Itu ya, jarak antara dua titik sama dengan X2-nya adalah, mau yang manapun kita buat X1, X2 boleh. Ini misalkan X1, Y1, X2, Y2. Mau ini pun X1, ini X2, tidak masalah ya. Langsung saja kita masukkan nilainya. 4/3 dikurangi 0 dikuadratkan ditambah 5 kurang 4 dikuadratkan. Sama dengan 4/3 kurang 0, 4/3 dikuadratkan berarti 16/9 ditambah 5 kurang 4, 1 kuadrat 1. Atau sama dia dengan samakan penyebutnya ini ke per 9/9. 9 tambah 16 berarti 25/9. Itulah dia R-nya. Sehingga bisalah kita cari persamaan lingkarannya adalah tadi kita buat dulu rumusnya. X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X kurang A-nya tadi adalah 0. Berarti X kurang 0 dikuadratkan ditambah Y kurang B-nya 4 dikuadratkan. R kuadratnya adalah akar 25/9 dikuadratkan. Hasilnya X kurang 0, X dikuadratkan X kuadrat ditambah yang ini jadi Y kurang 4 dikuadratkan sama dengan 25/9. Jadi opsinya adalah yang A. Soal berikutnya kita lihat diberikan persamaan dari tinggi ini H sama dengan minus 4,9T kuadrat ditambah 25T dengan ini dalam meter ya. Oke, katanya di soal ini ada orang yang melambungkan sebuah bola ke atas dengan kecepatan 25 meter per sekon. Ya, yang menjadi pertanyaannya berapa lama waktu yang dibutuhkan atau berapa detik bola menyentuh tanah. Oke. Karena bola katanya menyentuh tanah, yang ini nih, hit the ground. Berarti hanya pasti akan sama dengan 0. Ya kan? Ketika bola dilantunkan ke atas atau dilambungkan ke atas nih. Ini nih tanah. Ya, ini tanah, kemudian ada sebuah bola katanya dilemparkan ke atas, kemudian jatuh kembali. Ketika dia dilambungkan atau dilemparkan ke atas, kemudian jatuh kembali ke tanah, maka di sini dia H sama dengan 0. Jadi H sama dengan 0 ini, itulah kita substitusikan ke persamaan, sehingga diperoleh minus 4,9T kuadrat ditambah 25T sama dengan 0. Begitu ya, karena hanya sama dengan 0 atau ketinggiannya. Dari sini tinggal kita faktorkan, keluarkan T-nya. Minus 4,9T tambah 25 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh T-nya sama dengan 0, sedangkan dari sini T-nya adalah 25/4,9. Di mana 25,4,9 ini itu mendekati 5,1. Jadi opsinya adalah 5. Kenapa ke 5? Karena itu yang paling mendekati nilainya di sini di opsinya ya, karena itu mendekati ke 5,0. Untuk T sama dengan 0, kenapa bukan ini? Ini adalah ketika pertama kali bola dilemparkan ke atas. Sedangkan yang ini T sama dengan 5,1 itu ketika bola sampai ke tanah kembali.
Tentukan nilai N supaya harga mutlak N kurang 1 tambah 1 sama dengan 0. Ini. Jadi yang tinggal kita cari dari sini adalah berapa nilai N-nya. Tambah 1 sama dengan 0. Kita operkan satunya ke kanan, maka harga mutlak N kurang 1 sama dengan minus 1. Ya, dari sini ingat tidak ada sebuah bilangan yang di harga mutlakkan hasilnya sama dengan negatif. Sehingga dari soal ini tidak akan ada nilai N yang memenuhi. Jadi opsinya adalah yang I. Kenapa? Harga mutlak adalah selalu mempositifkan suatu bilangan sehingga nilai dari harga mutlak akan selalu positif. Sedangkan di soal dia negatif. Maka ini jawabannya ya teman-teman ya. Diketahui katanya persamaan 24x kuadrat tambah 25x dikurang 47 per AX kurang 2 sama dengan minus 8x kurang 3 dikurang 53 per AX kurang 2. Untuk X tidak sama dengan 2 per A, di mana A adalah suatu konstanta. Tentukan nilai A-nya. Nah, kalau soal seperti ini, kalau kita lihat-lihat ini pasti kesamaannya. Coba samakan ininya, penyebutnya, atau dengan kata lain karena ini persamaan tinggal kali silang saja ya. Sehingga diperoleh 24x kuadrat ditambah 25x dikurang 47 itu sama dengan, kalikan ini kemari, berarti AX kurang 2 dikali minus 8x kurang 3 dikurang ini kali ini, otomatis AX kurang 2-nya habis tinggal 53. Kita samakan lagi 24x kuadrat ditambah 25x dikurang 47 sama dengan ini kalikan AX dikali minus 8x minus 8 AX dikuadratkan AX dikali minus 3 berarti minus 3AX ini dikali ini minus 2 dikali minus 8X tambah 16X minus 2 dikali minus 3 berarti tambah 6 dikurang 53 sama dengan minus 8AX kuadrat. Ini kita keluarkan X nya berarti jadi tambah 16 dikurang 3AX dikurang 6 dikurang 53 berarti adalah 47. Ini tadi ya. Tambah 25x kurang 47. Konstantanya sudah sama. Berarti koefisien dari x kuadratnya juga sama. Maka akan kita peroleh 24 itu sama dengan minus 8a. Mau yang ini juga kita gunakan pun boleh. Ya, sehingga diperoleh A sama dengan 24 per minus 8. Hasilnya adalah minus 3. Diberikan sistem persamaan linear Kx dikurang 3Y sama dengan 4, 4x kurang 5y sama dengan 7. K adalah suatu konstanta dan X, Y-nya adalah variabel-variabelnya. Berapa nilai K supaya sistem persamaan ini tidak mempunyai solusi? Itu pertanyaannya ya. Kita buat dulu sedikit teorinya. Ini kita pelajari di kelas 10 SMA ketika kita belajar sistem persamaan. Apabila ada persamaan sistem persamaan AX tambah BY sama dengan C, kemudian PX ditambah QY sama dengan R, ini persamaannya. Jika A per P, ingat perbandingannya ya, jika A per P tidak sama dengan B per Q, maka ini nanti solusinya solusi tunggal atau satu dia solusinya. Inilah yang sering kita gunakan di soal, yaitu misalkan kita cari dengan eliminasi, substitusi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kemungkinan yang lainnya. Apabila semua perbandingan X, Y, dan konstantanya sama, B per Q sama dengan C per R, maka ini nanti mempunyai solusi banyak. Kemudian
A per P sama dengan B per Q dan tidak sama dengan C per R perbandingan dari konstantanya, maka ini nanti tidak ada solusi. Jadi inilah teori yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal yang ini. Karena katanya dia have no solution atau tidak ada solusi, berarti tinggal kita ambil nih syarat yang ketiga. Perbandingan dari X-nya sama dengan perbandingan Y-nya saja. Dan tidak, karena 4/7 sudah beda dengan 3/5-nya. Jadi tinggal kita buat K per 4 sama dengan 3/5 atau minus 3 per minus 5 sebenarnya, tapi karena negatif per negatif sudah pasti positif. Jadi dari sini tinggal kita kali silang, maka K sama dengan 4 dikali 3, 12/5. Sehingga opsinya adalah A. Persamaan parabola Y sama dengan X kurang 11 dikuadratkan berpotongan dengan sebuah garis Y sama dengan 25 di dua titik A dan B. Tentukan panjang AB-nya. Ya, ini berpotongan. Karena dia berpotongan, maka Y1 sama dengan Y2. Begitu ya. Ini Y2-nya, yang ini Y1. Tinggal kita masukkan, kita cari titik-titik potongnya dulu. X kurang 11 dikuadratkan sama dengan Y2-nya adalah 25. Karena 25 itu adalah 5 kuadrat, sehingga hasilnya X kurang 11 dikuadratkan adalah plus minus 5. Maka diperolehlah dua titiknya, yaitu X sama dengan 11. Kita ambil dulu yang positifnya, tambah 5 sama dengan 16. Kita ambil yang negatifnya, berarti X sama dengan 11 kurang 5, yaitu 6. Maka titiknya, andaikan ini titik A kita buat, berarti 16, Y-nya tadi adalah berapa? 25. Kemudian B-nya, berarti X, Y, 6,25. Ingat, karena dia Y-nya tetap, jadi bisa saja kita buat seperti inilah kira-kira ya. Di sumbu koordinatnya itu kan dibuat di sumbu koordinat 6,25. Berarti kira-kira inilah Y sama dengan 25-nya. Inilah titik A-nya 6. Kemudian di sinilah misalkan 16-nya, B-nya. Berarti jaraknya ini nih. Pastinya adalah tinggal 16 kurang 6, sehingga jarak AB-nya adalah 10. Jadi tidak usah lagi kita gunakan sebenarnya rumus X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Bisa-bisa saja, cuman karena Y-nya sudah sama, Y2 sama dengan Y1, jadi tinggal kita buat saja seperti ini. Maka jawabannya adalah yang A. Katanya fungsi fx adalah sebuah polinomial. Polinomial adalah suku banyak ya. Beberapa nilai x dan fx ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Di sini, which of the following must be a factor? Yang mana yang merupakan faktor dari fx-nya? Ya, yang mana merupakan faktor dari fx-nya? Ingat, suatu suku banyak atau persamaan mempunyai faktor jika fx-nya sama dengan 0. Ingat ya, ini kan teorema faktor ya ketika kita belajar suku banyak. Jika fx-nya, jika x kurang a sama dengan 0, maka fa sama dengan 0. Itu kan teorema faktornya. Jadi untuk fx sama dengan 0, yang mana dia x-nya? Ya ini nih. Berarti disinilah dia faktornya. Sehingga yang merupakan faktor dari fx adalah x kurang sama dengan 4 atau X kurang 4 sama dengan 0. Jadi yang mana nih? Yang C. Terlalu gampang mungkin ya buat kalian. Nah ini nih, sebuah sudut atau sudut ditunjukkan seperti gambar di bawah ini, dan sinus A sama dengan kosinus B. Jika A yang ini berarti 4K kurang 22, kemudian yang B nya 6K kurang 13, berapa dia nilaikannya? Ingat nih, sinus A sama dengan kosinus B. Karena dia lancip, yang ini dua-duanya lancip, maka A itu akan sama dengan
Nilai kosinusnya, lihat ya, sama dengan sinus 90 kurang B. Betul ya? Ini kita pelajari ketika kita di relasi sudut. Ketika kita belajar relasi sudut, maka jika dia di kuadran pertama atau jika dia 90 dan 270 tambah ataupun kurang alfa, maka sinus akan berubah menjadi kosinus. Kosinus akan berubah menjadi sinus, tangen akan berubah menjadi tangen alfa. Dan ini nanti diperhatikan kuadrannya. Oke. Sehingga dari sini bisa kita peroleh A sama dengan 9 kurang B. Yang ini nih. Karena sudah sama-sama sinus, berarti tinggal ambil sudut-sudutnya. Maka A sama dengan 90 kurang B. A-nya tadi adalah 4K dikurang 22 sama dengan 90 kurang 6K kurang 13. Ya. 4K ditambah 6K 10K sama dengan 90 tambah 13 103 ditambah 22 125. Jadi dari sini K sama dengan 125 per 10 atau 12,5. Sehingga opsinya adalah yang D. Apabila nanti teman-teman lihat lagi, mana tahu apa cuman ini rumus untuk relasi sudut, ada satu lagi. Ketika dia nanti 180 dan 360 tambah ataupun dikurangi sebesar alfa, maka jika sinus tetap nanti sinus, kosinus tetap kosinus, tangen tetap tangen alfa. Jadi dari sini, kenapa ke sini kita arahkan? Karena untuk menyamakan sinus sama dengan sinus. Karena di sini adalah kosinus, maka harus kita arahkan ke 90 ataupun 270 derajat. Kenapa kita pilih 90? Karena sudutnya tadi adalah lancip. Jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Untuk seri yang 4-nya nanti akan kita bahas soal-soal yang lain. Apakah nanti kita gabungkan soal yang berbahasa Inggris dengan yang tidak berbahasa Inggris, kita lihat saja nanti. Yang penting tonton terus videonya, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan pastinya saya sangat berharap kalian semua yang menonton video saya lulus di UTBK tahun ini dengan jurusan yang kalian idam-idamkan selama ini. Dan terima kasih dan selamat pagi.